Free People, kembali lagi bersama aku Denisa di Start Friday Asia yang akan bahas banyak soal branding, marketing, dan strategi bisnis lainnya. Without any further ado, let's get started! Semakin hari, persaingan bisnis terasa semakin ketat dan para pelaku bisnis harus mengupayakan untuk mendapat inovasi baru yang out of the box. Sebagai pelaku bisnis, kamu harus mencoba salah satu strategi ini nih, Free People. Namanya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy pertama kali dikemukakan oleh Woo Chan Kim dan Rennie Mauborgne. Pada strategi bisnis ini, pelaku bisnis tidak perlu berusaha untuk bersaing dengan kompetitor yang menjamur di mana-mana dan pasar market yang sangat besar. Namun mereka lebih membangun bisnisnya ke arah yang eksklusif dan bisa berdiri dengan stabil. Dalam berkecimpung di Blue Ocean Strategy, pelaku bisnis harus bisa membaca kebutuhan pasar, kelebihan dan kelemahan pesaing, serta peluang-peluang bisnis yang ada sekecil apapun itu. Setelah menemukan peluang, pelaku bisnis akan mengeksploitasi dan membangun brand yang kuat, serta harus terus berinovasi agar tidak tersaingi oleh kompetitor yang masuk ke bidang yang sama. Dengan segmen pasar yang stabil dan minimnya kompetitor, inovasi yang kamu hasilkan dapat menarik banyak konsumen baru yang tertarik dengan hal yang kamu tawarkan. Selain itu, segmentasi yang terstabil ini juga akan menghasilkan konsumen yang terus bertumbuh setiap harinya. Kunci kesuksesan para pelaku bisnis yang menerapkan Blue Ocean Strategy ini adalah kreativitas, kecerdasan, dan dana yang cukup besar dalam membangun bisnisnya. Karena di balik itu semua, banyak promosi, edukasi, dan banyak hal lainnya juga yang membutuhkan dana tanpa ada stakeholder lain yang menyuplai mereka. Yang pertama adalah eliminate. Dalam bisnis, banyak hal-hal yang dianggap baik, namun sebenarnya tidak dibutuhkan oleh konsumen. Maka dari itu, kamu harus mengeliminasi produk-produk atau hal-hal yang tidak bernilai dalam produk kamu. Yang kedua adalah reduce. Cobalah untuk kurangi hal-hal yang tidak bernilai, namun tetap diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran bisnis kamu. Yang ketiga yaitu raise. Setelah mengurangi fitur-fitur yang kurang memberikan manfaat, kamu juga harus menambahkan atau mengunggulkan produk-produk kamu untuk membedakan dirimu dengan pesaing yang lainnya. Yang terakhir adalah create. Cobalah untuk membuat inovasi baru yang belum ada di industri bisnis saat ini dan memiliki pasar khusus. Hal tersebut bisa menjadi terobosan baru dan memikat hati konsumen. Salah satu brand yang berhasil menerapkan Blue Ocean Strategy ini adalah Ralph Lauren. Perusahaan mode satu ini menjualkan barang-barang untuk segmen menengah hingga mewah. Tidak heran jika produk-produk yang mereka jualkan memiliki harga yang cukup fantastis. Dalam bertahan di wilayah Blue Ocean, Ralph Lauren mengusung konsep klasik dan haute couture untuk membuat identitas brand mereka terngiang di kepala konsumen. Haute couture merupakan konsep high fashion yang mengutamakan keunikan dan kualitas. Pembuatannya pun tidak sembarangan karena membutuhkan waktu yang panjang untuk memproduksi satu buah karyanya dengan mendapat nilai tinggi. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan satu karya dengan nilai yang tinggi. Kemunculan brand Polo dengan simbol pemain polo menggabungkan nama besar desainer, keanggunan toko, dan kemewahan material. Hal ini mampu menghasilkan desain dengan cita rasa tinggi yang dikagumi oleh konsumen haute couture. Tidak ketinggalan tampilan klasik yang dibawakan terus diinovasi dan berbarui untuk mencapai level yang terbaik. Nah, Free People sendiri berani nggak menerapkan strategi Blue Ocean ini untuk bisnis yang mau kamu bangun? Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan turn notification on supaya nggak ketinggalan updatean dari Start Friday Asia. See you!